Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula fa amma ba'. Ikhwati fillah, salah satu cara kita untuk menambah iman, menguatkan hati, mengutuhkan pemahaman tentang syariat Islam adalah dengan memperhatikan kisah-kisah orang-orang saleh. Ini penting karena kalau kita memperhatikan di dalam Al-Quran, sebagian besar isi dari Al-Quran itu adalah ayat-ayat kisah. Bedanya kisah dengan ayat-ayat yang lain seperti ayat-ayat tentang perintah, ayat-ayat larangan, ayat-ayat berita. Kalau kisah ini langsung menyuguhkan kepada kita tentang inspirasi yang praktis, apa yang disebut dengan siratul mustaqim. Tidak dalam tataran teori, tapi langsung gambaran yang jelas. Sehingga Allah suka menyampaikan suatu pesan kepada kita di dalam Al-Quran melalui kisah. Ketika Allah berbicara tentang seperti apa sih idealnya pemuda, Allah langsung kisahkan Ashabul Kahfi. Atau di surat yang sama Allah langsung kisahkan kisah seorang pemuda yang belajar kepada Nabi Musa, namanya Yusha. Allah langsung kisahkan Yusuf. Ini akan menjadi gambaran yang jelas pemuda yang mustaqim, pemuda yang istiqomah itu gimana? Pemuda yang istiqomah itu adalah Yusuf. Pemuda yang istiqomah itu adalah Ashabul Kahfi. Pemuda yang istiqomah itu adalah Ibrahim. Pemuda yang istiqomah itu adalah Musa. Dalam kasus-kasus yang berbeda-beda. Contoh, Yusuf kasusnya adalah kasus dia terlalu ganteng. Itu kan masalah kan? Masalah nggak terlalu ganteng? Terlalu biasa masalah, saya nggak bilang jelek ya. Terlalu biasa masalah, terlalu ganteng lebih masalah lagi tuh. Di Dubai itu ada seorang laki-laki yang cenah, yang katanya dideportasi dari Dubai gara-gara terlalu ganteng. Siapa namanya? Pura-pura nggak tahu. Umar. Karena terlalu ganteng akhirnya mengganggu banyak perempuan sehingga dia dideportasi. Nah, kalau kita yang merasa agak-agak ganteng gitu, mau jadi pemuda istiqomah dengan ujian kegantengan, belajarlah kepada Yusuf. Sesungguhnya penjara lebih saya sukai daripada fitnah. Fitnahnya apa? Diidolakan banyak cewek. Ngidolainnya itu bukan ngidolainnya itu sambil ngiris jari kan ya. Ada fans yang ngidolain seorang penyanyi sambil ngiris-ngiris jari tapi gak berasa? Gak ada. Berarti fansnya para artis itu belum apa-apa dibandingkan fansnya Yusuf. Yusuf tuh fansnya luar biasa, sampai ngiris-ngiris jari pun gak sekali gini gak kerasa, wajar lah. Tapi berkali-kali gak berasa, saking ini malaikat, ini bukan manusia, ini luar biasa. Gimana Yusuf? Apakah gini-gini?
Enggak. Gimana Yusuf, apakah gini atau ngasih tanda tangan? Sesungguhnya penjara lebih saya sukai daripada fitnah. Itu baru namanya siratum mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin. Itu istiqomahnya pemuda yang kalau ujiannya adalah fisik, dia ganteng dan terkenal. Kalau sekarang malah dia dikasih ganteng sedikit aja, enggak banyak-banyak seperti Yusuf, sedikit aja, udah dia mulai membuat fitnah di mana-mana. Berarti dia bukan pemuda istiqomah, gara-gara tidak mengambil inspirasi dari cerita-cerita Al-Quran, yaitu Yusuf. Kalau masalahnya dalam dakwah sebagai aktivis, kan insya Allah nih kita para aktivis nih, maka siratul mustaqim, pemuda istiqomahnya aktivis adalah Ashabul Kahfi. Nahnu naqussu 'alaika min anba'ihim, gimana? Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna 'ala qulubihim. Apa siratul mustaqim mereka? Wa rabatna 'ala qulubihim. Selalu ribat. Apa ribat itu? Teguh. Apapun ujiannya tidak goyah, itu ribat. Dan ribat ini teguhnya nggak sendiri. Kalau sendiri sabat. Kalau personal namanya sabat. Kalau jamaah kolosal namanya ribat. Kalau sabat itu ya muqallibal qulub sabbit qalbi. Itu sabat sendiri-sendiri. Tapi kalau teguhnya secara berjamaah, secara kolosal, itu namanya ribat. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ. Bahkan kata mereka, لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا. Lan, gak akan mungkin, gak akan goyah sama sekali. لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. Ini namanya ribat. Teguhnya bareng-bareng. Kalau dalam bahasa akhir surat An-Nisa itu, akhir surat Ali Imran itu, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Sabarlah kalian, kuatkanlah kesabaran kalian, dan ribatlah kalian. Bersiagalah kalian. Artinya bersiaga di situ saling menjaga, saling membela, saling menguatkan, saling ta'awun, tolong menolong. Itu adalah pemuda istiqomah dalam konteks aktivis dakwah Ashabul Kahfi. Lalu mereka dalam berdakwah selalu memohon petunjuk Allah. Ya Allah, ini gimana lagi cara kami berdakwah? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Terus dalam memutuskan selalu musyawarah. Qala qailum minhum kam labithtum? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Kan itu musyawarah. Berapa lama kita di sini? Kata sebagian sehari atau setengah hari. Kata yang lain Allah lebih tahu. Yang penting bukan berapa lama. Kita lapar. Ayo kita utus salah seorang di antara kita beli makanan yang makanan paling bersih, paling suci, paling halal, dan hati-hati jangan sampai ketahuan. Ini musyawarah dalam menyelesaikan masalah di antara mereka. Itu namanya ribat. Ribatnya jamaah itu siratul mustaqim, pemuda yang aktivis. Terus siapa lagi contoh pemuda yang jadi inspirasi siratul mustaqim kisahnya dalam Al-Quran? Salah satunya adalah Musa. Dalam masalah apa? Dalam masalah kenalan sama cewek. Gimana siratul mustaqim seorang pemuda kenalan sama pemudi? Remaja kenalan sama
remaji. Gimana caranya? Coba lihat surat Al-Qasas. Surat 28 ayat 23. Kita tilawah surat 28 ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج
فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. Dan ketika Musa sampai di sumber air negeri Madian, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternak-ternak mereka. Dan dia menjumpai di belakang orang-orang banyak itu ada dua perempuan sedang menambat ternak mereka. Musa bertanya, "Ada apa?" Kedua perempuan itu menjawab, "Kami tidak bisa memberi minuman ternak-ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternak-ternak mereka. Sedangkan ayah kami adalah seorang laki-laki yang sudah lanjut usia." Kemudian Musa pun menolong mereka dengan memberi minum kepada ternak-ternak perempuan-perempuan itu. Setelahnya Musa kembali berteduh di bawah pohon dan berdoa, "Ya Rabbi, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Tiba-tiba datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan tadi berjalan sambil malu-malu. Ia berkata, "Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu tadi memberi minuman ternak-ternak kami." Lalu ketika Musa mendatangi ayahnya dan Musa menceritakan kepadanya kisah mengenai dirinya, maka ayah perempuan tadi berkata, "Jangan takut wahai anak muda, engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu." Lalu salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai ayah, jadikanlah pemuda itu sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya pekerja yang paling baik itu adalah yang kuat dan yang dapat dipercaya." Ayah mereka berkata, "Aku ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari putriku. Dengan mahar, engkau bekerja kepadaku selama 8 tahun, dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, itu adalah kebaikan darimu. Aku tidak ingin memberatkanmu. Insya Allah, engkau akan mendapati aku termasuk orang yang baik." Musa menjawab, "Baiklah, itu perjanjian antara aku dengan engkau. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, maka tidak ada lagi tuntutan tambahan bagi diriku, dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan." Ini adalah Siratul Mustaqim pemuda ketika berkenalan dengan pemudi. Gimana cara kenalannya? Seperti itu. Kemarin ada seorang akhwat pernah sekali apa 2 kali ngaji di sini, dan alhamdulillah kemarin hari Sabtu baru melangsungkan akad nikah. Kenalannya sekitar sebulan apa 2 bulan yang lalu. Kenalannya hari Sabtu, khitbahnya hari Minggu. Jadi baru kenalan hari ini, besok udah khitbah. Sebetulnya mereka itu udah pernah satu SMP, cuma di SMP nggak kenal.
Karena kan banyak kelas tuh. Baru tahu pas hari Sabtu mereka kenalan, oh ternyata kamu di SMP itu juga. Oh iya, saya di SMP itu juga. Oh gitu. Baru tahu hari itu. Terus saya ingin mencari calon istri. Saya juga lagi menunggu calon suami. Ya sudah, kalau kamu serius datang aja ke ayah saya. Di mana rumah kamu? Ditunjukkan rumahnya. Besok dia datang, Pak, saya sudah selesai kuliah, berniat mau menikah, dan saya kenal dengan anak bapak kemarin di acara nikah temennya. Akhirnya saya tanya ke dia bagaimana, dia katanya suruh saya datang ke bapak. Saya ingin melamar anak bapak. Itu yang cara yang baik. Mirip-mirip dengan Musa lah. Itu namanya siratum mustaqim. Bukan pacaran 2 tahun. Udah gitu gak jadi. Pacaran lagi 2 tahun, gak jadi lagi. Alasannya apa? Ta'aruf. Kenalannya gimana? Dia BBM-an. Assalamualaikum, udah tahajud belum? Udah duha belum? Hari ini puasa enggak? Hari ini hari Senin loh, udah makan sahur belum? Kesannya sih Islami, tapi fitnah. Walaupun kesannya Islami, ngajak puasa Senin Kamis. Si laki-lakinya, oh iya alhamdulillah udah bangun, udah dari jam 2. Habis itu udah setelah balas BBM tidur lagi. Ini bukan ta'aruf, ini fitnah. Musa adalah pemuda yang mengajarkan kepada kita tentang siratum mustaqim dalam kenalan laki-laki dengan perempuan. Gak banyak ngomong, cuma ma khotbukuma. Musa ganteng gak? Gak pernah lihat Ustadz. Semua nabi itu ganteng. Kan saya pernah bilang kan, gak ada nabi yang gak ganteng. Walaupun ada Yusuf yang gantengnya itu mukjizat, tapi nabi yang lain semuanya juga ganteng, cuma gantengnya alami. Jangankan nabi, suatu perusahaan aja kalau cari duta produk dia, cari yang ganteng dan cantik kan? Perusahaan minyak rambut carinya pemain bola. Kenapa enggak Lionel Messi yang jadi dutanya? Karena Lionel Messi biasa-biasa aja fisiknya, main bolanya yang luar biasa. Kenapa yang dicari Cristiano Ronaldo? Padahal main bolanya biasa-biasa aja tuh. Tapi fisiknya menjual. Duta yang dicari oleh suatu produk aja carinya yang ganteng, apalagi duta Allah. Duta Allah. Allah kalau ngutus orang yang membawa kitabnya, itu ngutus orang yang ganteng, bukan cuma manusia, malaikat aja cari yang ganteng. Coba, mana malaikat yang ganteng? Fi suhufim mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Bi aidi safarah kiramin bararah. Orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir, dia dikumpulkan bersama malaikat-malaikat safarah kiramim bararah. Tahu siapa malaikat safarah kiramim bararah? Safarah itu kalau dalam bahasa kita itu bukan utusan. Utusan itu rusul atau rasul. Kalau safarah itu bahasa Indonesianya duta. Terjemahannya agak keliru. Bukan utusan, duta. Beda utusan dengan duta, beda dikit lah. Dan bahasa duta ini, duta yang diutus oleh Allah di antara malaikat. Ketika turun satu ayat itu, malaikat-malaikat yang paling sempurna fisiknya, yang bawanya aja malaikat yang paling sempurna, Jibril. Dan yang mengikuti Jibril namanya malaikat safarah kiramim bararah. Begitu juga yang membawa kitab-kitab di bumi adalah para rasul safarah kiramim bararah. Makanya semua nabi itu ganteng. Musa lagi istirahat, Musa itu terkenal gantengnya. Bahkan nanti ada kisah tentang orang Yahudi yang menuduh Nabi Musa itu kok kalau pakai pakaian itu tutup semua. Dia pakai sorban nggak pernah terbuka. Nabi Muhammad juga kan selalu pakai sorbannya, jarang buka sorban. Terus baju jubahnya tertutup. Kata orang Yahudi, Musa itu punya penyakit kulit. Dia banyak penyakit di tubuhnya, makanya dia tutup. Akhirnya suatu ketika Nabi Musa sedang mandi di sebuah oasis dan membuka bajunya sehingga terlihatlah dada beliau, terlihatlah badan beliau yang tegak, yang bagus, atletis. Malaikat ngambil baju Nabi Musa. Ini mirip dengan cerita-cerita dongeng nih. Lagi mandi di kali diambil bajunya kan ya. Kalau ini mungkin dongeng Indonesia itu ngambilnya dari cerita Nabi Musa. Dan ini ceritanya benar. Diambillah baju Nabi Musa oleh malaikat sehingga Nabi Musa selesai mandi nyari-nyari baju. Tapi enggak semuanya terbuka. Hanya antara dadanya saja dan antara perut sampai lutut tertutup tetap. Karena itu batas auratnya. Tapi dadanya kebuka, kelihatan orang yang gagah.
Kemudian Nabi Musa lagi nyari-nyari baju, ada lewat pemuda Yahudi dan melihat ternyata tubuh Nabi Musa itu keren banget. Orang yang atletis banget, nggak ada perutnya buncit tuh, nggak ada cerita Nabi perut buncit tuh, nggak ada. Ada Nabi perut buncit? Nggak ada. Kalau ada orang yang perut buncit ngaku Nabi, itu aja ketahuan bukan Nabi. Orang perutnya buncit gimana mau ngaku Nabi? Karena Nabi nggak ada yang jelek. Nabi itu nggak ada yang akalnya pas-pasan. Semua Nabi itu ganteng, semua Nabi itu cerdas, semua Nabi itu pintar, semua Nabi itu banyak ilmu, dan semua Nabi itu akhlaknya mulia semuanya. Walaupun ada yang tegas, ada yang lembut, tapi mulia semua akhlaknya. Sehingga kata orang Yahudi yang lihat Musa lagi nyari-nyari baju, tidak ada pemuda yang lebih ganteng di antara Bani Israel daripada Musa. Terkenalah sejak saat itu Musa adalah orang yang tidak punya penyakit, tetapi dia menutup auratnya secara sopan. Nah, orang yang seganteng ini, pemuda single, jomblo, tapi ganteng, lagi duduk di bawah pohon. Pastinya kan duduknya bukan duduk gaya orang biasa ya. Duduk cowok ganteng gimana? Coba praktek. Oh, ada yang duduknya, ada yang sok-sok cool gitu ya? Enggak lah. Pokoknya dia duduk di bawah pohon lagi kecapean, tiba-tiba melihat ada dua perempuan yang sedang menunggui ternak-ternaknya ingin memberi minum, tapi nggak bisa, soalnya harus ngantri dengan penggembala-penggembala yang laki-laki. Perempuan yang soleha itu nggak mau desak-desakan sama laki-laki. Kalau kita pergi umroh, terus di hotel itu kan ada lift tuh. Kalau saya sering tuh pas lagi saya di dalam lift, tiba-tiba terbuka lift, ada akhwat, biasanya sih yang dari orang-orang Arab atau orang-orang yang paham agama ya. Dia pas mau masuk lift lihat ada saya cuma sendiri di dalam lift, dia nggak jadi masuk. Nggak mau berdesak-desakan. Padahal nggak berdesak-desakan, nggak enak gitu. Bukannya nggak boleh, kalau di lift mungkin boleh-boleh aja lah. Tetapi masalahnya nggak enak, dia malu. Sifat malunya itu besar. Dan mahkota perempuan yang soleha itu adalah sifat malu. Nggak usah khawatir malu-maluin, emang malu. Itu mahkotanya. Sehingga dia berdiri paling belakang, yang laki-lakinya itu pada ngambil air untuk ternak-ternak mereka. Mau nunggu berapa lama? Satu orang penggembala ternaknya bisa ratusan. Nunggu lama, dilihat sama Nabi Musa. Ada apa sih kok mereka nggak maju-maju? Didatangin sama Nabi Musa. Nabi Musa datang, pas datang Nabi Musa bilang apa? Ma khotbukuma, ada apa? Coba, bahasanya kan singkat, jelas ya, nggak bertele-tele. Nggak, boleh tukar pin nggak? Nggak ada. Perempuannya pun nunggunya ngapain? Ya nunggu aja mereka. Nggak nunggu sambil pakai tongsis kan? Nunggu sambil. Nggak. Istihya, malu, nggak ada narsis-narsisan. Sekarang perempuan yang soleha itu seperti Maryam. Wadhkur fil kitabi Maryam idh tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Dia lebih nyaman kalau dia tersembunyi daripada eksis. Tuh perempuan yang keren tuh, Siratul Mustaqim. Lebih nyaman kalau dia sembunyi, nggak banyak orang kenal daripada eksis. Dia lebih nyaman di PP-nya itu gambarnya bunga, gambarnya batu, gambarnya misalnya gunung, pokoknya pemandangan lah, daripada PP-nya gambar dia apa? Oke lah, wajah oke. Dia foto diri sendiri wajah, tapi nggak usah gini-gini amat lah, apalagi yang habis-habisan. Berarti ini nggak Maryam banget nih. Maryam itu fantabazat, dia menjauh, mengasingkan diri min ahliha, dari orang-orang, makanan syarqiyya, ke sebuah tempat di sebelah timur masjid. Bahkan di ayat yang lain qasiyya, yang jauh. Kenapa? Karena perempuan yang soleha itu lebih nyaman kalau dipinggit daripada kalau disuruh keluar. Dia nggak nyaman keluar rumah, lebih nyaman di dalam rumah. Ciri perempuan soleha yang menurut surat Ar-Rahman itu adalah hurum maqsuratun fil khiyam. Dia cantik, hurun, matanya lebar, cantik kan, simbol kecantikan. Dia cantik, tapi dia maqsuratun fil khiyam, nggak mau kelihatan orang. Coba, udah cantik nggak mau kelihatan orang, itu baru namanya perempuan siratum
mustaqim. Belajar dari siapa? Belajar dari Maryam. Maryam tuh cantik banget, tapi nggak mau kelihatan orang. Kalau ini nggak banget cantiknya, pengen kelihatan orang banyak. Padahal di PP-nya kalau orang lihat biasa-biasa aja, cuma dianya aja yang selfie. Merasa saya kok cantik banget sih, gitu ya. Jatuh cinta kepada diri sendiri. Perempuan yang soleha itu justru dia makin cantik, makin nggak mau kelihatan. Nah, calon istrinya Musa tuh kayak gitu tuh. Dia berdiri di belakang berdua dengan adiknya, entah yang istri Musa yang adiknya, entah yang kakaknya nggak disebutkan, pokoknya berdiri berdua dengan saudarinya. Diam aja berdua di belakang, nungguin kapan ya selesai ini penggembala yang laki-laki, biar kita giliran. Datang Musa ke sana, ma khotbukuma, kenapa kalian, ada apa gitu. Kata mereka, coba lihat. Qalata, kata mereka, la naski hatta yusdirar ri'a wa abuna syekhun kabir. Segitu aja. Panjang enggak? Sedikit. Kami enggak bisa ngasih minuman ternak dan ayah kami udah tua. Gitu doang. Enggak. Ada apa? Ah, enggak ada apa-apa gitu. Padahal caper, ada SMS nyasar dibalas lagi, nanti pakai emotikonnya banyak gitu ya. Emotikonnya ada yang gini-gini, ada yang melet-melet keluar lidah, ada yang begini-begini, entah apa-apa aja keluar. Nggak ada caper sama sekali. Cuma mengatakan kami nggak bisa ngasih minuman ternak karena ayah kami udah tua. Udah segitu doang. Apakah ini dianggap sadis? Banyak kadang-kadang orang yang nggak ngerti ya. Ketika si akhwatnya ngomongnya agak serius, nggak menatap wajah secara terus-menerus sesekali aja. Terus juga kalau ngomongnya nggak ada senyum yang terlalu berlebihan, dianggap sombong banget. Itu bukan sombong, itu yang disebut dengan wanita siratul mustaqim. Perempuan istiqomah tuh gitu tuh. Kalau yang kalau yang dia tersenyum atau ini bukan juga nggak istiqomah, nggak. Boleh-boleh aja selama tidak berlebihan. Jangan juga berarti yang senyum-senyum, yang mungkin dia ramah, berarti dia orangnya nggak soleh. Belum tentu juga. Tetapi kalau kita lihat ikonnya di Al-Quran, kisah-kisahnya rata-rata kayak gitu tuh. Kami nggak bisa memberi minuman ternak dan bapak kami udah tua, segitu aja. Apakah dilarang laki-laki ketemu dengan perempuan berbicara? Nggak dilarang. Apakah harus pakai hijab? Nggak harus pakai hijab. Istilah pakai hijab kayak gini nih di dalam masjid, ini baru ada setelah zaman Nabi. Di Masjid Nabawi ada hijab? Nggak ada hijab. Di masa Rasul di Masjid Nabawi itu nggak ada hijab. Apa buktinya? Satu, ketika ada seorang perempuan, anaknya Abu Lahab mengadu kepada Nabi karena dituduh sebagai anaknya Abu Lahab. Kata Nabi, besok kamu sholat berjamaah di masjid, duduk paling depan ya, biar kelihatan. Besok dia duduk paling depan. Sehingga Nabi mengatakan, wahai kaum muslimin, siapa yang mencela nasabku berarti dia mencela aku. Sesungguhnya semua nasab di hari kiamat terputus kecuali nasab Nabi Muhammad. Kata Umar, ya Rasulullah, siapa yang mencela nasabmu? Kasih tahu ke saya. Ya Umar, duduk. Wahai kaum muslimin, itu anak Abu Lahab. Siapa yang mencela dia karena bapaknya, sesungguhnya dia adalah dari keluargaku dan keluargaku itu tidak terputus nanti di hari kiamat. Ditunjuk orangnya dan kelihatan, menunjukkan bahwa di Masjid Nabawi tidak pakai hijab. Yang pakai hijab di rumah Nabi. Kenapa? Khusus istri-istri Nabi. Kalau kalian bertanya kepada istri-istri Nabi, bertanyalah waraul hijab, di balik hijab. Itu pun gara-gara Tolha jatuh cinta kepada Aisyah. Asbabun nuzulnya kan gitu tuh. Tolha bilang apa? Kalau Rasulullah meninggal, saya bakalan menikahi Aisyah. Soalnya Rasulullah udah 60 tahun, Aisyah masih 16 tahun. Kalau Rasulullah meninggal, saya akan menikahi Aisyah. Turun ayat di surat Al-Ahzab. Satu ayat itu tentang masalah hijab dan tentang masalah gak boleh menikahi istri Nabi setelah Nabi meninggal. Kata jumhur ulama itu khusus karena ada fitnahnya. Boleh pakai hijab kayak gini? Boleh. Gak pakai hijab juga boleh. Intinya soal bagaimana sikap masing-masing. Tapi kalau nggak bisa jaga sikap, mending pakai hijab aja deh. Cuma kalau misalnya pakai hijab masih belum bisa jaga sikap, mending nggak usah ngaji aja deh. Ngaji ikhwan hari Minggu, akhwat hari Sabtu. Tapi insya Allah di sini semuanya ngerti lah. Nggak pakai hijab pun bisa kan ya? Semangat bilang insya Allahnya. Artinya bahwa boleh ketemu Nabi Musa dengan calon istrinya walaupun mereka belum muhrim. Ya namanya juga ketemu di tempat umum dan tidak ada hubungan yang mesra-mesra, cuma ngomong gitu doang. Gimana apa? Ada apa? Kami nggak bisa ngasih minuman ternak soalnya bapak kami udah tua. Oh gitu. Ya udah langsung diambil oleh Musa. Dia ngantri di belakang para penggembala.
ngambil air dengan timba yang gede-gede yang biasa dibawa oleh 2 orang 3 orang laki-laki. Musa ngangkat sendiri, dan ternaknya itu bukan 1 ekor unta, bisa ratusan ekor unta dikasih minum sendiri oleh Musa. Padahal dia baru pulang dari perjalanan jauh, begitu capeknya masih punya tenaga. Musa terkenal orang yang sangat kuat, sehingga Nabi sering bilang Umar itu mirip dengan Musa. Keras, kuat orangnya. Gimana nggak kuat? Dia pegang janggut kakaknya dibanting kan? Gimana megang janggut banting? Berarti itu kenceng banget. Ya ibna ummi la ta'khudz bi lihyati, kata Harun. Harun itu kan orangnya lembut tuh. Wahai anak ibuku, jangan kau tarik janggutku. Lalu kenapa engkau biarkan mereka tersesat? Oh Musa, keras orangnya terhadap kebatilan. Aku sudah nasihati mereka. Wahai orang Bani Israel, wahai dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa Musa itu orangnya kuat, terlihat. Setelah itu Nabi Musa udah ngasih minuman ternak, dia langsung pergi. Nggak ada basa-basi yang lain. Duduk, ya Allah, saya lapar. Si perempuan-perempuan ini udah pulang. Tiba-tiba salah satu di antara mereka diutus oleh ayahnya datang lagi, alastihya, datang kepada Musa malu-malu. Alastihya, malu-malu datangnya. Gimana datang malu-malu? Gimana ya, wajahnya merah kan gitu kan ya? Gimana mau ketemu, soalnya ini bukan nggak kenal, orangnya keren lagi. Terus saya nggak pernah ketemu dengan cowok lagi, belum biasa. Kalau nggak malu-malu berarti udah biasa gaul sama laki-laki. Kalau ini istihya menunjukkan dia belum terbiasa berinteraksi dengan laki-laki, sehingga makanya kemarin pas mereka nikah nih yang tadi saya cerita akhwat, baru kenal sehari udah langsung khitbah. Pas mau ngasih makain mas kawin, kan ada semacam penyerahan mas kawin tuh, habis akad nikah, udah gitu cium tangan, salaman gitu ya. Pas mau salaman gimana? Lama, mau salaman tuh gini-gini lama, kayak ada magnet gitu, nggak dapat gitu ya. Lama gini, gimana rasanya? Aduh, gimana tuh rasanya tuh? Tuh luar biasa. Ini istihya. Ini perempuan yang siratul mustaqim. Mau salaman sama suaminya aja di depan umum, karena belum pernah megang tangan laki-laki, itu malu-malu. Lama mau megang tangan tuh, yang laki-laki juga sama. Akhirnya pas salaman, kakunya minta ampun. Tapi di situ ketahuan betapa mereka menjaga diri. Ini baru namanya siratul Musa. Jalannya Musa dan jalannya istri Musa, sehingga ketika dia mau menemui Musa, tamshi alal istihya, dia berjalan malu-malu, ragu-ragu, gimana ini caranya, gimana ngomongnya ya. Pas dia sampai di depan Musa, baru dia ngomong, sesungguhnya bapak saya mengundang kamu untuk ngasih ujrah itu kalau bahasa kita upah atas ternak yang kamu kasih minum tadi. Udah gitu doang ngomongnya. Akhirnya, oh ya sudah, Musa pergi. Jalannya gimana? Musa di depan, perempuan ini di belakang. Jalannya nggak bareng, nggak pakai daun pisang, hujan. Itu mahnya tenggelamnya kapal Van der Wijk ya. Nggak gitu-gitu amat. Saya dulu waktu SMP 3 kali khatam baca buku tenggelamnya kapal Van der Wijk, karena saya senang sastra, jadi saya belajar dari Hamka. Kalau di versi bukunya pakai daun pisang, kalau versi filmnya pakai payung tradisional. Nggak ada pakai daun-daun pisang, jalan deket-deketan, nggak ada. Yang satu di depan, satu di belakang. Karena makruh perempuan jalan di depan, laki-laki di belakang. Apalagi naik turun tangga, makruh, bukan haram sih, tergantung kondisi. Apalagi kalau laki-lakinya nggak bisa jaga pandangan, sehingga si Nabi Musanya di depan, perempuannya di belakang. Nggak apa-apa kalau laki-laki di depan. Terus gimana tahu rumahnya? Tinggal bilang aja dari belakang, belok kanan, gitu kan? Belok kiri, lurus. Udah kayak navigator. Gimana? Turn left, turn right, strike apa? Belok kanan, belok kiri. Navigator kan gitu kan ya? Ya udah jadi navigator aja dari belakang. Dan itu adalah siratul mustaqim, cara laki-laki dengan perempuan yang belum saling kenal. Sampai di rumah, ayahnya ngobrol, ternyata mereka punya perhatian kepada Musa. Udah gitu pakai bahasa sindiran ke ayahnya, ayah, apa? Kayaknya laki-laki itu baik dan dia kuat. Gimana kalau dia jadi pekerja aja, menggantikan ayah? Kan ayah nggak sanggup ngasih minuman ternak, menggembala sendiri. Kami juga susah kalau perempuan. Dia kayaknya paling cocok tuh. Ayahnya paham bahasa kayak gini nih, bagi seorang perempuan pasti ada modus. Ketika dia bilang,
Masya Allah orangnya baik ya, itu modus. Tapi bahasanya sopan, elegan, bukan aku pengen nikah sama dia, pokoknya aku kalau nggak sama dia nggak mau nikah. Nggak gitu amat. Ini mah anak yang manja, ini bahasanya elegan banget. Gimana kalau dia jadi pekerja kita? Ayahnya langsung paham. Kalau enggak, perempuan ini nggak akan pernah mengomentari seorang laki-laki kalau dia nggak tertarik. Dia mengomentarinya karena memang benar-benar nih laki-laki menawan, memang layak dikomentari. Siapapun perempuan yang ngelihat Musa dan dia masih single, pasti akan mengomentari Musa. Dan ayahnya tahu, kok anak saya selama ini nggak pernah perhatian sama laki-laki, yang ini dia komentar, dia bicara, oh berarti dia ada hati nih. Orang dulu kan gitu kan. Saya pernah dengar cerita sepupu saya mau nikah perempuan sepupu saya. Keluarganya bagus, cara pendidikannya, akhlaknya bagus. Suatu hari si sepupu saya ini pernah nyebut nama seorang sepupu yang lain, laki-laki. Kata mamanya, saya belum pernah dengar loh dia nyebut tentang seorang laki-laki, baru kali ini. Kayaknya kita jodohin yuk dia sama sepupunya. Nah ini berarti menunjukkan perempuan ini selama ini terjaga. Sekali dia nyebut laki-laki itu gara-gara dia tertarik dan orang tuanya langsung ngerti. Sedangkan kalau udah biasa, kamu serius gak sih? Kamu serius gak sih? Ditanya kayak gitu, kalau kayak gitu tuh berarti udah biasa tuh. Soalnya seringnya gak serius. Wahai ayah, boleh gak dia jadi pekerja di rumah kita? Kata ayahnya, wahai Musa, bukan ditawarkan jadi pekerja, ditawarkan jadi suami, tapi dengan cara maharnya bekerja. Lebih cerdas lagi nih si bapak. Calon mertuanya cerdas banget ya. Jadi sekali gitulah. 2-3 pulau terlampaui. Wahai anak muda, kalau bahasa di drama-drama radio, wahai kisanak gitu ya. Maukah engkau menikah dengan putriku? Sesungguhnya kami ini orang baik, kan gitu kata dia. Sesungguhnya kami ini orang baik, maksudnya sesungguhnya aku dan putri-putriku ini orang yang terjaga. Putriku itu bukan orang-orang yang sembarangan, bukan perempuan yang biasa. Dia orang yang aku jaga sejak dia kecil. Maukah engkau menikah dengan putriku? Dengan mahar bekerja selama 8 tahun atau 10 tahun, terserah kamu. Terserahnya 8 atau 10. Kalau terserahnya 1 tahun atau 2 tahun masih mending. 8 tahun atau 10 tahun, berat juga nih maharnya. Menunjukkan apa? Perempuannya tuh keren juga nih. Makanya Musa mau. Kalau enggak Musa enggak mau juga. Kalau enggak karena perempuannya nih cantik, solehah, anak orang yang mulia. Sehingga Musa 8 tahun pun ya enggak apa-apa lah. Sengsara membawa nikmat. 8 tahun kerja dulu, selesai itu nanti bisa mendapatkan istri yang solehah, yang mendampingi Musa dalam perjuangan dakwah. Karena kalau bukan istri yang solehah, enggak sanggup mengarungi perjalanan dakwah yang berat. Nabi sanggup berada di Mekah 13 tahun dengan dakwah yang luar biasa berat karena siapa? Khadijah. Belum ada Aisyah. Aisyah mungkin gak bisa menggantikan Khadijah dalam urusan-urusan di Mekah. Makanya Allah takdirkan Aisyah itu munculnya di Madinah. Ketika Islam udah jauh lebih mudah. Tapi ketika di Mekah bukan Aisyah yang mendampingi Rasulullah, tapi Khadijah. Dathiruni, zammiluni. Itu kata siapa? Kata Rasul ke Khadijah. Kata Allah, ketika Khadijah menyelimuti Rasulullah, membuat Rasulullah nyaman banget tidurnya, datanglah Allah mengatakan, ya ayyuhal muddathir. Pergi lagi Nabi berdakwah, pulang-pulang, zammiluni, selimutin saya, kecewa, sedih, diselimutin sama Khadijah, ya ayyuhal muzammil. Ini menunjukkan bahwa butuh perempuan yang luar biasa mengerti tentang agama, faham dakwah, loyal terhadap agama untuk menguatkan seorang laki-laki dalam gerak dakwahnya di luar rumah. Karena itu berat. Kalau enggak dia enggak akan kuat. Gimana dia akan konsen dengan umat kalau masalah rumah tangganya aja berat banget, banyak yang harus diurus. Gimana konsen di luar? Makanya ketika istri Nabi Ismail itu banyak ngeluh, apa kata Ibrahim? Masih ingat ceritanya? Masih ingat? Nabi Ibrahim pernah datang ke rumah Ismail. Waktu itu Nabi Ismail punya istri yang suka mengeluh. Nabi Ismail lagi berburu, kan Nabi Ismail ini sniper ya, hunter ya, pemburu, dia penembak. Nah ketika Ibrahim datang, bagaimana keadaan kalian wahai anakku? Kata istri Ismail, ya ginilah. Pokoknya Ismail itu bukan orang kaya, hartanya gak terlalu banyak. Kami juga rezekinya pas-pasan, hidupnya kesulitan, pokoknya serba susah lah. Kalau bahasa sekarang harga cabai naik, terus dolar makin mahal, ini susah itu susah, di mana-mana macet, pokoknya ngeluh aja kerjaannya.
Terus kata Ibrahim, ya sudah kalau Ismail pulang salam ya, dan bilang ke dia agar mengganti talang pintu rumahnya. Pulang Ismail, kata istrinya, tadi ada orang tua datang, dia nanya-nanya tentang kamu dan tentang kehidupan kita. Ya aku bilang aja apa adanya. Terus kata dia apa? Kata dia, salam buat kamu, dan dia bilang suruh ganti talang pintu rumah. Perasaan talang pintu rumah gak ada yang rusak. Istrinya gak ngerti. Apa kata Ismail? Tahukah kamu siapa dia? Dia ayahku Ibrahim yang Allah beri wahyu kepadanya. Dan tahukah apa maksudnya? Dia menyuruh aku menceraikan kamu dengan cara baik-baik. Diceraikan istri pertama, dibawa pulang ke orang tuanya, nikah lagi, datang lagi Ibrahim. Ini ceritanya singkat-singkat ya, kan panjang ceritanya nih. Datang lagi Ibrahim, gimana keadaan kalian wahai anakku? Alhamdulillah, Allah baik banget pada kami. Ismail itu seorang suami yang soleh, suami yang luar biasa, dan aku bahagia. Pokoknya baik aja, bersyukur. Kata Ibrahim, salam ya ke Ismail. Kalau dia pulang bilang dia nggak perlu lagi mengganti talang pintu rumahnya. Artinya apa? Butuh seorang perempuan yang luar biasa agar bisa menjadi seorang laki-laki yang luar biasa. Makanya Musa tahu siapa calon istri di antara dua perempuan yang mau dinikahinya ini. Oh, ini yang cocok untuk menjadi pendamping hidup saya. Saya seorang yang terbuang di Sulawesi, di Makassar saya dianggap orang Padang, di Padang saya dianggap orang Makassar. Saya adalah orang yang terbuang, kan gitu ya kurang lebihnya. Artinya saya terbuang dari Mesir. Di Mesir saya dianggap orang Madian, di Madian saya dianggap orang Mesir. Butuh seorang perempuan yang keren banget nih. Cinta the first love dan endless love. Cinta pertama dan cinta abadi. Akhirnya diterima, menikah. Dan terbukti solehnya perempuan ini gak pernah ngeluh. Ikut bersama Musa dalam suka dan duka. Salah satu adegan dukanya apa? Ketika mereka berada di Bukit Tursaina, direkam di awal surat Toha. Katanya, Kusu, tunggu kalian di sini. Aku melihat inni anastu nara la'alli atikum minha biqabasin au ajidu 'alan nari huda. Ditinggallah istri dan anaknya dalam keadaan kedinginan. Istri dan anaknya enggak mengeluh. Ini adalah siratum mustaqim dari seorang nabi yang bernama Musa alaihissalam, pemuda. Coba kita buka akhir surat Hud, surat 11. Surat Hud ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. Dan semua kisah Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengannya kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu kebenaran, nasihat serta peringatan bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Kisah-kisah itu bisa menjadi penguat hati. Penting bagi kita untuk memahami kisah sedalam mungkin. Dan kalau nanti antum sudah pada punya anak, salah satu materi tarbiyah aulad yang luar biasa itu adalah kisah. Dan kisah itu lebih mudah dicerna oleh anak kita
daripada kita ajarkan misalnya coba hafal rukun Islam. Dia hafal tapi nggak ngerti. Hafal rukun iman, dia hafal tapi nggak ngerti. Kalau kisah, coba kisah itu intinya dua. Kalau kita berkisah, belajarlah bahasa narasi dan bahasa dialog. Gimana narasi, gimana dia dialog. Narasi kalau dulu kan pada suatu hari, itu narasi ya. Kalau dulu tuh. Kalau misalnya dialog, katanya ini berkata, itu berkata, dan dua orang yang berbicara kita bedakan intonasi suara. Coba berkisah ke anak-anak kita itu kayak bersandiwara, sehingga mereka mendengar dan mereka akan sukses. Dan tidaknya kita berkisah kepada anak-anak kita itu, gimana kita tahu sukses apa enggak? Kalau anak-anak kita itu sampai memiliki spirit kisah itu dalam diri mereka. Kalau kisah tentang seorang tokoh sampai mereka kagum kepada tokoh itu, berarti kita berhasil mendoktrin mereka dengan kisah. Sama kayak kita nonton film. Film-film yang dibuat oleh orang Hollywood itu kan membuat kita senang kepada tokohnya. Misalnya film Superman, semua orang pengen jadi Superman, beli baju Superman. Ketika kita baca kisah tentang kehidupan salah seorang pemain bola, jadi pengen mengidolakan pemain bola, beli baju yang ada tulisan pemain bola. Kalau perempuan, kisah tentang seorang mungkin Cinderella, akhirnya kita cari sepatu Cinderella. Pokoknya kisah itu yang baru sukses atau enggak dilihat dari apa? Dari bisa enggak kita mengagumi atau memiliki semangat di kisah itu dalam diri kita. Ketika saya mengisahkan tentang Sulaiman, anak saya yang Maryam, yang TK yang paling kecil bilang, "Baba, kalau nanti aku punya adik yang laki-laki pengen dikasih nama Sulaiman." Berarti dia ngidolain Sulaiman. Ketika kita kisah Zulkarnain, pokoknya kalau aku punya adik laki-laki mau namanya Zulkarnain. Terakhir kita kisahkan Umar, pokoknya kalau aku punya adik laki-laki mau namanya Umar. Udah berapa aja? Yang terakhir kemarin kisahnya Yahya, karena saya lagi kagum-kagumnya sama Yahya nih. Dia bilang kalau punya adik laki-laki maunya namanya Yahya. Udah 4. Wah, berarti harus punya anak 4 laki-laki. Sulaiman, Zulkarnain, Umar, Yahya. Makin banyak dikisah, makin banyak harus punya anak laki-laki nih. Kenapa? Karena si yang Maryam sama Aisyah tuh ngidolain banget yang dikisahkan. Apalagi kalau kisah Yahya itu kita kisahkan gimana Yahya masuk kecil, usia 7 tahun udah hafal kitab Taurat. Dia udah jadi anak yang soleh. Wa barram biwalidayhi wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa atainahul hukma sabiyya. Yahya. Sehingga alhamdulillah ini berita gembira. Mohon doanya dari antum semuanya. Udah kalau dari istri pertama alhamdulillah udah hamil 4 bulan. Sekarang mudah-mudahan dikasih anak laki-laki. Mau saya kasih nama Yahya Ayyash. Tahu siapa Yahya Ayyash? Salah satu mujahid Palestina yang syahid. Anak muda usia 17 tahun. Namanya Yahya Ayyash. Udah Yahya Ayyash pula. Yahya dan Ayyash itu artinya sama, hidup. Hidup. Artinya apa? Di dunia dia hidup, di akhirat dia hidup. Namanya syahid. Sesungguhnya syahid itu tidak mati, kan kata Allah, bal ahya'un 'inda rabbihim. Mereka hidup di sisi Allah. Namanya Yahya Ayyash. Saya suka dengan nama Yahya karena nama saya pun diambil dari sifat Yahya, hananan wa zakatan wa kana taqiyya. Jadi mohon doanya mudah-mudahan dikasih anak laki-laki. Seperti keinginan Imran punya anak laki-laki. Seperti Zakaria pengen punya anak laki-laki. Fahabli min ladunka waliya waj'alhu rabbi radiyya. Apalagi memang Maryam pengennya adiknya dikasih nama Yahya. Kalau nanti anak perempuan gimana Ustadz? Udah aja juga namanya Khadijah. Wah, biasa aja Ustadz. Enggak biasa. Itu orang yang pernah dapat salam dari Allah langsung kan ya? Khadijah Hanunah. Panggilannya apa Ustadz? Nona. Panggilannya Nona. Kan Khadijah Hanunah. Hanunah itu artinya kekasih. Khadijah Hanunah, panggilannya Nona. Kalau laki-laki Yahya, kalau perempuan Khadijah. Kalau kembar Ustadz, laki-laki dan perempuan ya udah dua-duanya. Kalau kembar laki-laki dengan laki-laki banyak lah, masih banyak stoknya. Ada Sulaiman, ada Umar, ada Zulkarnain, ada Ali, ada banyak. Ada Utsman, ada Hasan, ada Husain, banyak. Nggak usah ribet-ribet cari di Google lah. Di Google itu aneh juga susunan kata-katanya. Kadang-kadang 3 kata berbahasa Arab tapi pas diterjemahin nggak enak.
Sering tuh orang nyari, Ustadz saya nyari di Google gini bener nggak Ustadz? Ini apa-apaan nama kayak gini nih? Aneh namanya. Atau cari nama tokoh-tokoh yang belum tentu soleh. Namanya siapa? Husni Mubarak. Namanya sih bagus, tapi presiden yang korup kan? Namanya Husni Mubarak, presidennya korup. Siapa lagi namanya? Jangan. Nama sahabat yang udah pasti Allah mengatakan radhiyallahu an, atau nama Nabi. Yahya itu nama dari langit tuh. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Allah yang kasih nama Yahya. Siapa lagi yang datangnya dari langit namanya? Ismail. Ismail itu nama langit. Apa arti Ismail? Orang yang suaranya terdengar ke langit. Sami'a Ismail, yang suaranya terdengar sampai ke langit. Ketika dia menangis di bumi, suara tangisnya terdengar ke langit, sehingga Allah mengutus Jibril untuk memberinya air. Ismail. Ini jadi kemana nih? Jadi tentang anak. Tadi tentang apa terakhir? Hah? Tentang Musa. Oke, Siratul Mustaqim. Selanjutnya kalau misalnya kita baca kisah Al-Quran, kisah Siratul Mustaqimnya pemudi. Kalau tadi kan pemuda, Musa, Ashabul Kahfi, Yusha. Kalau yang perempuan siapa? Akhwat yang jadi idola di dalam Al-Quran. Maryam. Kalau yang belum nikah Maryam. Kalau perempuan sebagai istri siapa? Asiyah. Kalau perempuan sebagai ibu siapa? Yang jadi Siratul Mustaqim, ibu yang paling keren. Yang dua anaknya dua-duanya nabi. Dia punya dua anak, dua-duanya nabi. Keren banget kan? Kalau Hajar satu Ismail, kalau Sarah satu Ishak. Kalau ini satu ibu, dua anak, duanya nabi. Dia punya 3 anak, 2 laki-laki, 1 perempuan. Yang 2 laki-laki ini dua-duanya nabi. Siapa? Ummu Musa, ibu Musa. Dia punya anak laki-laki Harun, nabi. Punya anak perempuan, punya anak laki-laki lagi Musa, nabi. Ini dikisahkan oleh Allah juga di dalam surat Al-Qasas. Coba buka lagi surat Al-Qasas. Ayat 7. Boleh nambah air? Wa awhayna ila ummi Musa an ardi'i فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. Sampai kepada kalimat ayat 10, wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Terus Allah katakan sampai di kalimat ayat 13, faradadnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha wa la tahzan. Begitu baiknya Allah kepada ibu Musa sampai menganugerahi dari rahim beliau yang mulia ini muncul 2 nabi. Gimana enggak mulia rahim yang dari rahim itu muncul dua nabi. 2 hafiz aja tuh keren banget. Dari satu rahim muncul 2 hafiz, itu keren. Bukan cuma hafiz, ulama sekelas Imam Asy-Syafi'i itu keren. Apalagi 2 nabi, dan nabi itu bukan orang biasa. Maka inilah ibu yang luar biasa yang jadi inspirasi bagi perempuan-perempuan soleha. Kalau mau punya anak, bercita-citalah seperti ibu Musa, punya anak yang luar biasa solehnya, bahkan hampir setingkat para anbiya. Hanya karena dia tidak dapat wahyu, tetapi dia pewarisnya para anbiya. Siapa pewaris anbiya? Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris anbiya. Ibu Musa. Dan apa Siratul Mustaqimnya ibu Musa? Rela untuk berpisah dengan anaknya demi kebaikan anak itu. Walaupun anaknya baru lahir. Kalau kita mungkin anaknya SMP, SD, udah di pesantren, kata keluarga, "Ah, kamu buang-buang anak." Itu bukan buang anak, rela berpisah demi kebaikan anak itu. Seperti dulu saya mau mengantarkan anak saya Aisyah ke Kudus. Di Kudus itu ada pondok pesantren tahfiz Al-Quran. Usia kelas 1 mau ditaruh di Kudus. Saya nggak rela, istri saya rela banget. Beda keimanannya.
Kalau saya imannya lemah, istri saya bagus imannya, sehingga dia rela. Dia nggak apa-apa lah kita berpisah. Yang penting anak ini nanti dia selesai SD hafiz. Saya bilang enak aja, anak masih kecil ditaruh di tempat yang jauh kayak ngebuang anak aja. Kan saya ini ngomong aja kayak gini nih, tapi pas diuji nggak sanggup juga, jauh dari anak. Akhirnya karena istri saya ngebujuk terus, ya udahlah kita bawa ke Kudus. Pas musim panas, pas liburan bawa ke Kudus. Sampai di Kudus ikut tes, termasuk anaknya Ustadz siapa tuh yang Tionghoa? Salah seorang ustadz yang terkenal di TV tuh anaknya juga ya. Bukan Felix Show, yang satu lagi. Ada satu lagi namanya, kalau Felix Show nggak tahu ya. Yang satu lagi sering juga muncul di TV, anaknya juga ikut tes hari yang sama. Kalau nggak salah anak Agim juga di situ tuh. Nah saya bawalah ke sana, ikut tes, udah hafal 2 juz, masuk tes kelas 1 SD. Seharusnya kan kalau 2 juz itu udah pasti lulus lah insya Allah. Cuma salahnya apa? Di Kudus itu cara menghafal Qurannya beda dengan yang saya anggap. Saya belajar menghafal Qurannya versi Arab. Belajarnya baca amma yatasaalun tartil. Ternyata di sana nggak gitu. Amma yatasaalun anin nabiyil azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Gitu tuh baru lancar. Kalau anak saya pasti tes, coba Aisyah ngaji amma yatasaalun anin nabiyil azim. Dipikir nggak lancar, kok lama bacanya, beda versi, akhirnya nggak lulus. Pas nggak lulus, saya senyum-senyum banyak sendiri dalam hati, alhamdulillah. Istri saya yang sedih, nggak lulus, salah cara mengajarkan. Saya bilang bukan salah, kita yang benar, mereka mungkin punya mazhabnya sendiri. Kalau saya nggak setuju cara ngafal kayak gitu, karena walaupun lancar, tapi wakafnya nggak benar, hanya mengandalkan lancar. Kalau ini udah tartil, wakafnya benar, cuma dia memang agak lama. Kalau ngulang hafalan itu 1 juz 1 jam. Kalau itu 1 jam itu bisa dapat 3 juz. Sehingga wajar anak-anak Kudus itu kelas 3 SD sudah selesai khatam. Kelas 3 SD udah khatam, dan itu jumlahnya nggak 1-2, ada puluhan anak kelas 3 SD khatam. Paling telat kelas 6 SD khatam, dan itu terkenal udah lama banget pesantrennya. Walaupun dalam masalah mazhab mereka tradisional ya, NU, tapi dalam masalah ngafal Quran bagus sih. Cuma metodenya beda. Apa sih namanya? Yang Kiai Arwani itu saya bawa ke sana, tapi saya bersyukur nggak lulus, sehingga anak saya balik lagi ke Bandung. Sekarang sekolah di dekat rumah, setiap hari bisa ketemu. Cuma di situ akhirnya saya belajar ke istrinya Nabi Musa, ibunya Nabi Musa. Oh ternyata harus gitu ya, kok berat amat sih? Berat, makanya itulah inspirasi ibu-ibu. Kalau alhamdulillah kalau istri saya dia berhasil, dia bukannya nggak sayang sama anak, jauh lebih sayang daripada saya. Karena dia yang melahirkan, dia yang mengandung 9 bulan, dia yang menyusui, dia yang mendidik, jauh lebih sayang daripada seorang ayah. Tetapi imannya jauh lebih baik daripada saya, sehingga dia rela berpisah dengan anaknya demi kebaikan anak itu. Kelas 1 SD udah mau ditaruh di pesantren, alhamdulillahnya nggak jadi. Tapi ini udah target lagi nih, nanti kelas 1 SMP mau taruh lagi di pesantren. Nggak tahu saya nanti siap apa enggak. Kalau kelas 1 SMP, siapa tahu mungkin kalau udah kelas 1 udah lumayan ini ya, karena udah gede. Setidaknya puas-puasin dulu lah masa kecil. Tapi sebetulnya kalau di Cina, saya nggak bawa laptop. Kalau di Cina itu ada satu pesantren, pernah dulu diputarkan, pesantren tahfiz Al-Quran di Cina. Itu yang masuk ke sana itu mulai dari usia 3 tahun. 3 tahun udah masuk pesantren dengan syarat ayah ibunya minimal menghafal 1 juz Al-Quran. Kalau enggak berarti ayah ibunya nih enggak punya azam, sehingga nanti takutnya anaknya enggak akan berhasil. Kalau ayah ibunya hafal 1 juz, anaknya pasti lulus walaupun belum bisa ngomong, belum bisa baca Quran. Memang masuk situ belum bisa baca Quran, tapi kelas 6 SD udah hafiz semuanya. Cuma pesantren ini terlarang di Cina. Enggak boleh di Cina itu ada pesantren ngafal Quran, sehingga kalau lagi dicari tahu, diinspeksi gitu sama pemerintah Cina, mereka bilang bukan pesantren Al-Quran, pesantren bahasa Arab. Jadi kayak Islamic Center yang isinya adalah learning Arabic, bukan learning Al-Quran. Gak boleh belajar Al-Quran di sana. Bolehnya belajar bahasa Arab. Itu ada di Cina, yang negerinya bukan mayoritas Muslim, dan anak-anaknya itu udah tinggal di situ dan gak boleh dijenguk kecuali 2 bulan sekali. Coba bayangin anak 3 tahun ditaruh di pesantren, anaknya itu lucu-lucu, kan sipit-sipit, putih-putih gitu ya. Dan di puncak gunung Cina dingin-dingin, anaknya tuh kayak tikus gitu, lucu-lucu gitu. Saya ngeliat kok kayak tikus, lucu-lucu gitu. Imut-imut anak-anaknya tuh, ngelihat oh lucu-lucu banget. Dan mereka semuanya kalau ngomong, saya ada satu adegan bilang Sadaqallahul Azim, dia baca Al-Quran, idza zulzilatil ardu zilzalaha, dengan logat Cina pas Sadaqallahul Azim wa. Nggak tahu kenapa begitu gitu, gaya orang Cina ngaji gitu. Lucu-lucu semuanya, kok tega ya orang tuanya
2 bulan sekali baru bisa ngejenguk, itu pun cuma sehari. Udah gitu ditinggal lagi, 2 bulan lagi kemudian dijenguk lagi. Tapi fasilitasnya bagus. Tempat odolnya ada, tempat sikat giginya steril. Terus handuknya tuh ada 3, ada handuk wajah, handuk badan, handuk untuk yang kalau dia lagi berkeringat. Handuknya itu steril, tempatnya hangat. Emang fasilitasnya sih bagus. Tempat tidurnya itu digulung, kalau udah habis bangun tidur digulung nggak bisa tidur lagi. Nggak ada tempat tidur, karena tempat tidurnya model ala orang Jepang digulung itu. Dan tidurnya di bawah, kenapa? Biar hangat. Soalnya lantainya itu lantai yang hangat, soalnya mereka di musim dingin terus. Ternyata ada yang tega, dan itu ngambilnya dari inspirasi siapa? Ummu Musa. Berat hati ibu Musa, bukannya nggak berat, tetapi karena itu perintah Allah, ya udah dihanyutkan juga di Sungai Nil. Tapi terbukti Allah mengembalikan dia kepada ibunya, kai taqarra ainuha wala tahzan, supaya ibu Musa nggak sedih terus, supaya ibu Musa bergembira. Ini namanya siratul mustaqim ibu Musa. Siapa lagi ibu-ibu yang jadi siratul mustaqim di dalam Al-Quran? Ibunya Maryam, istri Imron. Apa inspirasinya? Bernazar pengen punya anak yang jadi ulama. Bukan cuma anak soleh. Kalau soleh itu sendiri. Ini soleh dan mensolehkan, berarti ulama. Dan itu tidak bisa dilakukan kecuali anak laki-laki. Kenapa? Tidak sama laki-laki dengan perempuan dalam masalah syariat. Bukan gak sama dalam masalah amal soleh. Kalau amal soleh semuanya bisa sama. Bahkan perempuan bisa lebih soleh daripada laki-laki seperti Maryam. Cuma kalau dalam masalah syariat punya keterbatasan. Sehingga kata Allah, tidaklah sama antara laki-laki dengan perempuan dalam masalah batasan syariat. Ibunya pengen punya anak laki-laki supaya bisa berdakwah keluar dari rumah. Ternyata anaknya, Rabbi inni wada'tuha untha. Ya Allah, anak saya perempuan. Kata Allah, wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Allah tahu siapa yang dia lahirkan. Laki-laki emang gak sama sih dengan perempuan. Tetapi kata Allah, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Tetap diterima oleh Allah. Apa pelajarannya? Ibu yang punya azam pengen banget anaknya itu jadi ulama. Itu penting sekali. Pertama doa ayah, Rabbi habli minas solihin, Zakaria dan Ibrahim. Kedua, azam ibu. Kalau ibu mau punya anak yang ulama sampai ke tingkat azam, insya Allah jadi anaknya ulama. Tapi azam ya, bukan khawatir. Apa bedanya? Khawatir itu pikiran yang cuma terlintas, besok lupa. Pertama pengen anaknya jadi ulama. Oh, akhirnya ngelihat Cowboy Junior, pengen anaknya jadi Cowboy Junior. Terus ngelihat Brandon, pengen anaknya jadi dancer. Terus ngelihat apa lagi, pengen anaknya jadi ini, jadi itu. Ganti-ganti keinginannya, itu namanya khawatir. Nggak jadi apa-apa nanti. Nggak jadi ulama juga, nggak jadi penyanyi juga, nggak jadi apa-apa. Terus ngapain? La ilaha ula, wala ilaha ula. Muzabzabina baina dzalik. Nggak kesana, nggak kesana. Terombang-ambing karena ibunya labil. Selama hamil labil aja. Pengen ini pengen itu pengen itu, ganti-ganti. Ngelihat misalnya seorang pejabat, anak saya harus jadi pejabat kayak gini nih, ganti lagi. Ngelihat seorang atlet, anak saya harus jadi kayak gini, ganti lagi. Harus sabat, azam. Apa azamnya? Pengen anaknya jadi ulama seperti Asy-Syafi'i, banyak baca kisah Syafi'i terus pengen kayak Imam Syafi'i. Anak itu insya Allah jadi. Saya buktinya. Bukti apa Ustadz? Ibu saya ketika hamil saya dulu tahun 81 berazam saya pengen punya anak yang qori juara nasional. Usia 12 tahun. Persis 12 tahun kemudian tahun 94 saya juara nasional tingkat anak-anak, usia saya 12 tahun. Kata ibu saya, ini adalah keinginan saya ketika saya dulu mengandung kamu. Sehingga saya berpikir, coba kalau ibu saya bilang saya pengen punya anak seperti Imam Syafi'i, sekarang saya udah jadi Imam Syafi'i. Kalau jadi Imam Syafi'i gimana? Saya baca Al-Quran langsung hafal kan, keren tuh kan ya. Udah hafiz hadis, ribuan hadis, tapi karena azamnya qori, ya sebatas qori. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah, gak ada yang boleh kita sesali. Tapi kalau misalnya kita punya kesempatan lagi, jangan sebatas itu. Jangan cuma pengen anaknya jadi qori. Kalau perlu anak saya harus jadi imam Masjidil Haram. Jadilah dia Syekh Sudais. Idhab ja'alakallahu imamal haramain. Pergi kamu, semoga Allah jadikan kamu imam Masjidil Haram. Kan gitu kan? Akhirnya jadilah dia imam Masjidil Haram. Kalau marah sama anak, kalau anaknya lagi nendang-nendang di dalam perut, wahai imam Masjidil Haram, gitu kan ya.
dielus-elus sambil bilang Imam Masjidil Haram, Masya Allah Yahya gitu, Masya Allah Syafi'i, Masya Allah. Pokoknya apa yang kita azamin, insya Allah azamkan. Nah insya Allah tuh jadi tuh. Nah istrinya Imran berazam punya anak ulama. Ternyata takdir Allah beda, anaknya perempuan. Tapi soleha banget, bahkan dia seperti perempuan surga. Lam yatamithunna insun qablahum walajan. Terpelihara banget, hanya untuk punya anak pun gak boleh pakai laki-laki, saking terpelihara. Padahal lewat suami kan halal, tapi enggak, saking sucinya, enggak disentuh oleh laki-laki ataupun jin. Satu-satunya perempuan yang enggak pernah disentuh oleh jin adalah Maryam. Satu-satunya bayi yang enggak pernah disentuh oleh jin adalah Isa. Luar biasa. Tapi Allah wujudkan cita-cita istri Imran dengan melahirkan cucunya yang bernama Isa. Rasul, bukan cuma Nabi, Rasul. Bawa kitab suci, Injil. Ini azam istri Imran. Siratul mustaqim. Makanya ibu itu harus punya azam. Anaknya tuh mau jadi apa yang jelas. Jangan labil, yang jelas, yang spesifik. Dan terus menerus dipelihara selama hamil, mengandung, terus melahirkan, mendidik sampai dia besar. Insya Allah jadi itu. Syekh Ahmad Yasin tahu? Salah satu pendiri Hamas di Palestina. Itu azam ibu beliau. Kalau kita lihat di YouTube dialog dengan beliau almarhum ketika beliau masih hidup, sebelum beliau ditembak, beliau bilang, ketika saya dalam kandungan, ibu saya bermimpi akan punya anak laki-laki dan disuruh kasih nama Yasin. Akhirnya saya dikasih nama Ahmad Yasin. Dan ibu saya berazam saya jadi seorang ulama dan mujahid. Benar, jadi ulama dan mujahid. Azam ibunya. Makanya punya azam itu siratul mustaqim Ummu Musa. Intinya wahai ikhwati fillah, banyaklah baca kisah di dalam Al-Quran, karena pelajaran di dalam kisah itu sangat universal, tidak terhalang kita dari jarak dan waktu, karena kisah itu selalu bisa menginspirasi kita. Walaupun sudah terjadi 1000 tahun yang lalu, itu bukan halangan bagi kita. Kisah itu sangat universal. Dan dia selalu bisa lebih mudah diserap daripada bahasa teori. Sehingga banyak baca kisah, Al-Quran, Al-Hadis, dan riwayat-riwayat yang sahih. Setelah itu kisahkan kembali kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan itu bisa mempermudah kita dalam tarbiyah di rumah tangga kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.